saya Maria Kusuma Manikanto. Saya dari kelas 10. Nah, dalam video PPN kali ini saya akan melakukan pengamatan berkaitan dengan informasi hak dan kewajiban dalam lingkungan sekitar, dengan tujuan kita dapat melihat dan kita dapat mengetahui bagaimana hak dan kewajiban yang dijalankan dan yang didapat oleh masyarakat sekitar. Sebelum itu, apa itu hak dan kewajiban? Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh dan didapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang kita perlu dijalankan dan kita bisa laksanakan. Oke teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Pilihlah salah satu sila dalam Pancasila, kemudian carilah kandungan informasi hak dan kewajiban dalam sila tersebut. Nah, sila yang saya pilih adalah sila kedua dalam Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila tersebut, kandungan informasi hak dan kewajibannya yaitu yang pertama hak. Tiap manusia tentunya memiliki hak untuk dirinya sendiri. Nah, dalam masyarakat harus memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan secara adil dan beradab. Kemudian, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh dan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan dan perlindungan atas hak dan martabat manusia. Setelah mendapatkan hak, masyarakat seharusnya harus tetap menjalankan kewajibannya sebagai masyarakat dalam lingkungan sekitar. Nah, masyarakat memiliki kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada dalam lingkungan sekitar. Nah, masyarakat memiliki kewajiban untuk saling menghormati dan bekerja sama antar sesama manusia. Kemudian, masyarakat memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial dalam lingkungan sekitar. Masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup sekitar. Dengan demikian, sila kedua Pancasila menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai keadilan dan harkat serta martabat manusia dan memenuhi hak dan kewajiban secara adil dan beradab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, soal nomor 2. Hubungkan informasi dalam sila tersebut dengan pemenuhan hak atau kewajiban masyarakat di lingkungan sekitar nomor 3. Oke teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini, saya perlu melakukan pengamatan melalui wawancara secara langsung pada masyarakat lingkungan sekitar dalam pemenuhan hak dan kewajiban di lingkungannya sendiri. Iya, jadi sebelum itu minta maaf mengganggu waktunya. Ya, Jadi pada hari ini saya mau wawancara itu. Kalau bisa saya bisa minta waktunya sedikit untuk saya wawancarai. bisa. Oke. Jadi sebelum itu namanya saya Mami Kantor. Saya dari Sekolah SMA Kampus Pusat Tersebut. Kebetulan kami ada tugas berkaitan dengan wawancara. Ini tugas PPN. Jadi saya wawancara itu yang menarik. Sebelum itu bisa kemana itu? Nama saya Pak Yosef. Iya, Yos. Jadi saya bertanya itu tugas berkaitan dengan pemenuhan penerapan prinsip hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Nah, ini ada berkaitan dengan sila yang saya ambil itu yang saya pilih itu sila kedua dalam sila itu kemanusiaan adil dan beradab. Nah, dia masuk. Bisa. Apa yang perlu saya bisa jelaskan nanti ya saya sampaikan. Atau bagaimana? No? Nah, jadi pertanyaan yang pertama, Pak. Ya. Menurut Bapak, bagaimana yang selama ini Bapak lihat prinsip kemanusiaan yang adil dan masyarakat, adil dan beradab dalam masyarakat? Tentang peri kemanusiaan, terutama sila kedua itu paling baik. Contohnya misalnya kalau ada pertemuan musyawarah, artinya kalaupun ada usulan atau pendapat dari
siapa saja itu rata-rata diterima, entah itu dari masyarakat biasa ataupun yang punya pendidikan baik. Itu setiap pendapat itu akan diterima, jadi mana yang paling baik itu diambil. Kalau yang tidak diterima itu ya itu diberi pemahaman. Menurut Bapak, apakah setiap orang di lingkungan ini diperlakukan secara adil dan sejauh mana kalau misalnya belum terpenuhi apa yang harus diperbaiki? Kalau untuk di lingkungan ini, menurut sepengetahuan saya bahwa itu sangat adil. Contohnya misalnya di tahun-tahun sebelumnya ada kejadian bencana alam, itu ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak pemerintah, itu tidak ada pengecualian, entah kau itu miskin atau ekonominya lumayan, itu di saat bencana itu tidak membedakan, jadi semua adil dibagi rata. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak, Ya, silakan. sejauh mana masyarakat di lingkungan ini memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan publik, pendidikan, dan lapangan kerja? Sepengetahuan saya juga bahwa terutama yang di bidang pendidikan itu di lingkungan ini kebetulan juga dari tingkatan TK sampai ke SMK atau SMA itu di lingkungan sini itu ada. Nah, kesempatan untuk mendapat pendidikan juga itu tidak membeda-bedakan. Jadi dari masyarakat jenis mana yang tidak diklasifikasikan, misalnya dari yang miskin atau yang kaya, itu tidak membeda-bedakan, jadi diberi kesempatan kepada siapa saja begitu. Nah, itu yang saya tahu, Nona. Terus ke pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana Bapak dan masyarakat di lingkungan ini saling menghormati dan bekerja sama dalam mewujudkan keharmonisan dalam lingkungan ini? Pengalaman kami selama kami berada di lingkungan ini sangat-sangat harmonis. Contohnya kalau ada kegiatan gotong royong untuk kebersihan lingkungan, itu secara bersama-sama kami. Jadi dari setiap warga sama-sama punya niat, jikalau ada jadwal, misalnya jadwalnya di hari Jumat, kami sama-sama membersihkan. Artinya tidak diperintah, itu atas kemauan dan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan pihak RT atau RW setempat atau petugas setempat, begitu. Ya, apa yang sudah Bapak lakukan dalam mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial serta kepedulian Bapak sendiri? Yang kami sudah terapkan selama ini, misalnya di antara warga ada yang mendapatkan musibah kebakaran atau banjir pada rumah keluarga tersebut, itu kami juga mengupayakan supaya mengadakan bantuan, entah itu bantuan berupa material ataupun tenaga. Itu kita menggerakkan masyarakat sini supaya secara bersama-sama membantu si korban yang mendapat musibah. Jadi itu yang kami alami selama ini. Ini pertanyaan terakhir. Ya, silakan, Nona. Menurut Bapak, apa saja tantangan utama dalam pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat berdasarkan sila kedua Pancasila ini? Tantangan pertama yang kami hadapi selama ini, ada yang memahami, misalnya
kami menyarankan supaya kita adakan kegiatan ini. Jadi ada yang betul-betul memahami dan dari hati nurani mereka juga turut membantu. Ada juga yang tidak memahami, kenapa saya ikut, saya kan ada pekerjaan lain. Jadi untuk memahami itu, jadi kita juga harus memberikan penjelasan. Karena yang pertama mereka itu kan seperti kurang ada pemahaman sesuai dengan pendidikannya mereka. Pendidikan mereka ada kan yang di lingkungan ini yang tidak sekolah, dan ada juga yang banyak yang sekolah dan memahami jikalau ada kegiatan seperti ini mereka pahami. Ada yang kontra dengan itu, tapi fungsinya kita itu untuk memberikan penjelasan kepada orang yang tidak pahami supaya mereka mengerti, sehingga sama-sama melakukan kegiatan itu. Itu saja, Nona. Saya minta maaf kalau saya Tidak jelas kebetulan kita belum berada dalam kegiatan ini, masih ada waktu untuk berdiskusi seperti ini. terima kasih, Sir. Iya, baik, sama-sama. Nona.